tentang regulasi suhu tubuh oleh Dr. Daswara. Untuk sasaran pembelajarannya di sini yaitu diharapkan untuk memahami suhu tubuh normal, pembentukan panas, pengeluaran panas, pengaturan suhu tubuh, dan peranan hipotalamus. Untuk suhu tubuh pada manusia terdiri dari suhu inti atau core temperature dan juga suhu kulit. Untuk suhu inti atau core temperature yaitu suhu jaringan tubuh bagian dalam dan besarannya selalu dipertahankan konstan dengan kisaran kurang lebih 0,6 derajat Celcius. Suhu inti normal diukur melalui mulut dengan suhu 36,7 derajat Celcius hingga 37 derajat Celcius atau 98 derajat Fahrenheit hingga 98,6 derajat Fahrenheit. Suhu rektal lebih tinggi 1 derajat Fahrenheit. Yang kedua yaitu suhu kulit. Berlawanan dengan suhu inti, suhu kulit di sini dapat berubah atau berfluktuasi sesuai dengan kondisi lingkungan sekitar. Apabila selama bekerja, suhu tubuh akan meningkat sampai 101 derajat Fahrenheit hingga 104 derajat Fahrenheit. Dan apabila suhu tubuh terpancang dengan suhu dingin, suhu dapat turun di bawah 96 derajat Fahrenheit. Lalu ada fungsi kulit dan subkutis yaitu sebagai proteksi jaringan di bawahnya, ekskresi Na, air, dan zat-zat yang tidak berguna, regulasi suhu tubuh, sintesa vitamin D3, menimbun lemak, dan deteksi rangsangan taktil, tekanan, sakit, dan suhu. Pengaturan suhu terdapat dua yaitu pembentukan panas dan pengeluaran panas. Untuk pembentukan panas yaitu produk utamanya yaitu metabolisme. Faktor yang mempengaruhi kecepatan metabolisme tubuh yaitu kecepatan metabolisme basal semua sel tubuh. Lalu ada kecepatan metabolisme tambahan yang disebabkan oleh aktivitas sel otot, pengaruh tiroksin, pengaruh epinefrin, norepinefrin, dan perangsangan simpatis terhadap sel. Ada meningkatnya aktivitas sel kimiawi di dalam sel sendiri apabila suhu di dalam sel meningkat dan diperlukan untuk pencernaan, absorpsi, dan penyimpanan makanan. Kedua yaitu ada pengeluaran panas, yaitu pembentukan panas di dalam tubuh dihasilkan oleh organ dalam yaitu hati, otak, jantung, otot rangka selama bekerja, dihantarkan ke kulit, lalu dibuang ke udara dan lingkungan sekitarnya. Lalu ada kecepatan pengeluaran panas dipengaruhi oleh seberapa cepat panas yang dapat dikonduksikan dari tempat asal panas dihasilkan, lalu dipengaruhi juga oleh seberapa cepat panas dapat dihantarkan dari kulit ke jaringan. Lalu ada produksi panas atau hasil sampingan metabolisme tubuh. Yang pertama yaitu metabolisme basal, yang kedua metabolisme ekstra oka aktivitas otot, yang ketiga yaitu metabolisme oka efek tiroksin, yang keempat yaitu metabolisme oka epinefrin, norepinefrin, dan stimulus simpatis. Yang kelima yaitu metabolisme ekstra oka aktivitas kimia dalam sel, dan yang terakhir yaitu metabolisme ekstra oka proses digesti, absorpsi, dan penimbunan makanan. Lalu ada hilangnya panas. Nah, untuk hilangnya panas ini berasal dari hepar, otak, jantung, otot skelet waktu latihan. Lalu hilangnya panas juga berasal dari kulit yang berada di sekeliling tubuh. Ditentukan oleh dua faktor, yaitu kecepatan kondisi dari inti tubuh ke kulit. Yang kedua yaitu kecepatan transfer panas dari kulit ke sekeliling. Lalu hilangnya panas juga dipengaruhi oleh lemak atau insulator. Nah, di insulator di sini yaitu untuk mempertahankan suhu inti. Hilangnya panas juga dipengaruhi oleh aliran dari kulit. Lalu ada peranan saraf simpatis. Untuk dasar fisika hilangnya panas yaitu ada radiasi, konveksi, konduksi, dan evaporasi. Lalu hilangnya panas juga di sini dapat dipengaruhi oleh efek pakaian. Lalu ada mekanisme sekresi keringat. Kelenjar keringat terdiri dari dua bagian. Yang pertama yaitu bagian yang melingkar sebagai sekresi primer, lalu yang kedua yaitu ductus glandula sebagai reabsorpsi Na dan Cl. Lalu reabsorpsi tergantung pada stimuli atau rangsangan. Apabila stimuli lemah, semua Na dan Cl direabsorpsi diikuti air dan konsentrasi urea, asam laktat, dan kalium meningkat. Lalu apabila stimuli kuat, lebih dari 50% reabsorpsi Na dan Cl. Lalu ada regulasi pengeluaran keringat oleh sistem saraf otonom yaitu dipengaruhi oleh rangsang, listrik, dan panas. Lalu ada transmisi impuls ke medula spinalis menuju ke kulit. Lalu ada reseptor kelenjar keringat yaitu reseptor kolinergik dan juga reseptor hormon. Lalu ada mekanisme pengeluaran
yaitu keringat akan hilang sebanyak 15 hingga 30 gram NaCl per hari. Lalu setelah aklimatisasi akan kehilangan NaCl sebanyak 3 hingga 5 gram per hari. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan.